Hai viewers, welcome to High End on TV Special. Bersama saya Natasha Manuela yang akan mengajak Anda untuk menyaksikan acara penganugerahan di Alpha Under 40 2024 by High End Magazine. Acara ini merupakan tahun keempat diadakan sebagai apresiasi kepada 20 insan muda Indonesia berusia di bawah 40 tahun yang telah berhasil mencapai kesuksesannya melalui beragam karya di bidangnya masing-masing. Hai viewers, saat ini saya sudah bersama dengan Eksekutif Chairwoman MNC Group, Ibu Liliana Tanusudibyo. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa ya Ibu. Ibu boleh diceritakan sedikit Ibu mengenai acara hari ini, gambarannya akan seperti apa Ibu? Acara hari ini itu adalah acara pemberian award kepada para leaders, juga para tokoh-tokoh masyarakat yang kepada 20 tokoh ya. Jadi di bawah usianya di bawah 40 tahun yang mana mereka sudah sukses di bidangnya masing-masing dan berprestasi tentunya. Dan di mana acara ini juga acara kita memberikan apresiasi kepada mereka untuk mereka dapat memotivasi mereka juga. Dan acara ini juga ada tips-tips tentunya dari para leaders dan informasi-informasi yang lain daripada mereka supaya mereka saling bertemu dan saling bertukar informasi dan pengalaman mereka. Wow, luar biasa Ibu. Yang kita tahu kan kalau misalnya acara di Alpha Under 40 sudah berjalan 4 tahun ya Ibu. Mengapa High End Magazine terus konsisten dalam memberikan apresiasi penghargaan kepada sosok inspiratif tersebut? Ya, tentunya kita selalu konsisten dalam memberikan penghargaan kepada para leaders dan tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya mereka sudah berprestasi dan mereka juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Jadi dengan kesuksesan mereka itu menginspirasi sesamanya dan juga dapat memberikan motivasi kepada mereka juga untuk menghasilkan kesuksesan yang lain gitu ya. Daripada itu dan juga dengan kesuksesan mereka itu nantinya akan menjadikan sumbangsih mereka untuk kemajuan bangsa. Selamat datang kepada para tamu undangan dan para penerima penghargaan di acara di Alpha Under 40 Awards 2024 persembahan High End Magazine. Di tahun keempat penyelenggaraan di Alpha Under 40 ini, HN secara selektif memberikan apresiasi kepada figur-figur inspirasional kebanggaan bangsa yang mengabdikan diri untuk berkarya dan memiliki karakter alpha, yaitu mereka yang menjadi pemimpin dalam bidangnya, dengan pencapaian-pencapaian yang dapat memotivasi masyarakat untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Tahun ini, HN telah memilih 20 tokoh alpha di bawah usia 40 tahun dari berbagai latar belakang yang menjadi panutan bagi masyarakat di sekelilingnya dengan karya-karya mereka, serta juga berhasil melalui berbagai tantangan dengan semangat kreativitas tinggi. Semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan di Alpha Under 40 Awards 2024 dan selamat menikmati acara sore hari ini. Alright, saya boleh nggak sebelum mulai saya tepuk tangan yang paling meriah, paling kenceng untuk High End Magazine and everyone here untuk awardees kita. Well, perkenalkan saya Herjuno Syaputra Townsend. It's an honor for me to host this show for 3 years in a row. Ini tahun keempat dan tahun ketiga saya bersama High End. Jadi saya terima kasih sekali untuk Ibu Liliana dan juga everyone, High End Magazine and the team. And everyone, sore hari ini ya, kita tahu kita ada di acara di Alpha Under 40 2024 by High End Magazine. Dan untuk itu kami mengucapkan juga selamat datang untuk yang terhormat Ibu Liliana Tanusudibyo selaku Executive Chairwoman MNC Group. Ibu selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan juga seluruh penerima penghargaan di Alpha Under 40 yang telah hadir pada sore hari ini. Dan tidak lupa our supporting partners. We do really thank you guys for everything yang sudah membantu sejak awal. Ada Fagetti, JHL Solitaire Gading Serpong, Luna de Fleur, dan juga Bloomington Flores. Dan without further ado, to get to know more about the Alpha Under 40 2024, I would like to invite everyone to watch this very special video.
take a look. The Alpha is not just an event, it's a homage, a celebration for those who have dedicated their life to a greater purpose. Not only excelling in their fields, but they have also paved the way for others. They are the embodiment of hard work and perseverance. Here at High End Magazine, we hold the belief that achievements are a priceless luxury. It's time for individuals with expertise and experience to step into the spotlight. We are eager to hear their unique stories filled with ups and downs and the undeniable beauty of their journey. This year, we are thrilled to bring back some influential Alpha figures, all under the age of 40. They represent the next generation of Alpha males and females, hailing from diverse fields of expertise, who have already made a significant influence. In the end, our goal is to bring these remarkable individuals together, creating a collective force dedicated for a breakthrough. Alright, kita ada di sesi di mana kita akan mencoba untuk menggali insight dari beberapa narasumber, termasuk para awardees kita. Untuk itu saya akan mengundang ke atas panggung bergabung bersama kami. Yang pertama, yang terhormat Mbak Angela Tanusudipyo boleh bergabung bersama kami. Tepuk tangan untuk Mbak Angela. Yes, boleh di tengah. Oke, ya. Selanjutnya saya undang Felix Zulhendri. Oke, selamat datang Mas Felix, boleh bergabung silakan. Selanjutnya saya undang Dingli Olivia. Hi Dingli, yes, coming up, yeah. All right, and we still got one more spot. We got Mas Aryo Bayu, tepuk tangan dong. Kalau saya bilang tepuk tangannya untuk 4 orang ini gimana nih tepuk tangan yang paling meriah? Silakan, selamat datang, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, mic-nya di belakang ya, Mas Aryo. Oke. Well, congratulations for everyone. Ya, saya percaya bahwa apa yang kadang orang lihat sebagai kita, ya kita dapat awards or whatever, mungkin kelihatannya hadiah. Tapi banyak orang nggak tahu sebenarnya ada noises, ada rejection, ada no's dulu back then, right? Jadi saya percaya bahwa nggak ada yang instan. It's all about process, glorifying the process. Dan empat ini ya, teman-teman di sini, 20 yang lain adalah orang-orang yang mau dan bersedia glorifying the process. Keep it up, tepuk tangan untuk semuanya. Aku mungkin akan bertanya ke Mbak Angela. Mbak Angela, you know, before I ask my question, saya tuh selalu ngeliat Mbak Angela perempuan, ya berani, cantik for sure, right? Pintar dan prestasinya nyata gitu ya. Sebagai wakil menteri everyone. Wakil menteri pariwisata ya 2019 sampai 2024. Mungkin banyak pertanyaan orang ketika tugas itu sudah selesai. Ketika jabatan itu sekarang beralih gitu ya. Mbak Angela, apa yang sedang dikerjakan dan rasanya seperti apa ketika memang ada switching kan tentunya dari yang tadinya sibuk sekali, mungkin sekarang akan lebih sibuk atau seperti apa? Silakan. Yes, oke. Oke. Selamat sore semuanya, Ibu Lili dan semua pada para penerima awards pada hari ini. Selamat. Pertama-tama saya merasa terhormat sekali berada di sini dan tentunya semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ke depannya. Tadi menjawab pertanyaan terkait penyelesaian tugas sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019 sampai 2024, tentunya saya sangat bersyukur karena pertama-tama bisa memberikan yang terbaik ya.
kita bisa memberikan yang terbaik, diberikan kesempatan untuk bekerja bagi bangsa ini. Dan saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan tugas dengan baik bersama dua menteri, Mas Tama dan Mas Sandi, dan merupakan suatu kehormatan tentunya. Dan rasanya adalah bangga pastinya. Bangga karena kita sudah mencoba yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan sekarang saya melanjutkan yang menjadi passion saya, yaitu tetap bisa berkontribusi dengan cara-cara yang lain tentunya, ya berkontribusi bagi bangsa ini dengan cara-cara yang lain. Sekarang saya sebagai Ketua Umum Partai, ya Partai Perindo, dan juga sebagai co-CEO MNC Group. Nah, yang utama yang tetap saya bawa sampai hari ini adalah bagaimana saya mau empowering youth and women. Nah, ini yang selalu saya bawa ketika saya juga berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ini saya mau bawa juga dalam fase kehidupan saya yang kali ini. Jadi moga-moga ini bisa terwujud dan bagaimana kita bisa mewujudkan ini bersama ke depannya. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Angela. Empowering women and youth, that's really important. Alright, moving on to Mas Felix. Hi. Mas Felix, I'm good. Kita bicara Anda sebagai seorang personality ya. What I know that you are a scientist back then and still. Yeah. Right? And still, yes. Dan menjadi seorang scientist terus jadi content creator ya. Atau selebgram nih kata anak-anak gitu. Itu kalau kita bicara gini, banyak orang berpikir scientist agak konvensional. In a way like, you know, they don't really close into the social media. But at first, what motivates you? Mungkin waktu di awal, saya bisa nih walaupun saya scientist, saya bisa jadi content creator dan juga influencer. Oh, salah satu yang motivasi awalnya ya. Karena kan gue tuh lebih banyak di food, health, and lifestyle and kind of stuff. Jadi kan kalau kita itu berdiskusi, kebanyakan itu katanya. There's always, ya katanya begini, katanya begitu. Jadi gue ngelihat justru ada gap di situ ya. Gue sebagai scientist, kebanyakan kita introvert. I'm an introvert. Gue di sini, I summon all my energy just to be sitting here, man. Gue bener-bener. We all do, right? Yeah. Everyone is. Gue introvert yang gue ngerasa I have to train myself to be extroverted. Terus gue ngelihat di sini ada gap di mana gue bisa fill in the gap, di mana gue bisa share my content using real scientific data, whatever that is. Ya, jadi ya di situ sih yang motivasi gue. Tepuk tangan dong untuk Felix. Alright, next saya ke Dingli. Hi Dingli. Hello. Yes, good to see you. Good to see you. Thank you for coming. Well, my question is related to your job in warna-warni media, ya. Dan kalau kita bicara, Dingli adalah generasi kedua. Okay. So there's a question mungkin kalau banyak orang ketika kita sebagai anak muda, you know, running business dan itu generasi kedua, kadang orang mikirnya ada benturan antara orang tua dan kita sendiri as personal, ya. Bagaimana Dingli melihat bahwa sebenarnya ada pakemnya dari orang tua, tapi kamu juga harus adjustment sama diri kamu dengan segala milenial Gen Z-nya kita. Gimana Dingli? Jadi karena di generasi kedua ini nggak bisa kita pungkirin, pasti kita juga pasti ada bertabrakan dengan generasi yang sebelumnya. Tetapi sebenarnya bertabrakan itu juga sesuatu yang baik. Karena seperti kita tahu semua resolusi itu dimulai dari benturan ataupun tabrakan ya. Sama seperti bumi kita juga dari zaman dahulu kala. Jadi untungnya orang tua saya juga punya keberanian gitu untuk memberi kepercayaan kepada anaknya. Jadi saya selalu membawa nilai-nilai yang selalu diajarkan dari kita kecil, ya, from my parents, di mana hard work, always choose kindness in every way you do, terus never stop trying. Nah, nilai-nilai ini kita selalu carry forward. Saya sepersonal, saya selalu bawa gitu. Dan akhirnya saya kombinasikan itu dengan nilai-nilai yang baru. Tapi tentunya nggak serta-merta ketika kita taking over the first generations punya legacy, nggak bisa kita serta-merta mau merubah saat ini juga. Jadi there come times yang kita harus follow dulu. Karena gimana pun mereka punya metode kan proven. Nah kita sebagai baru kita value apa yang kita bisa tambahkan. Itu yang selalu saya percayai. Jadi value-value tambahan saya itu selalu saya diskusikan juga kepada first generations gitu. Ini dan kita sudah lakukan research, saya lakukan dulu study marketnya, study resikonya,
apa aja resiko yang bisa terjadi, tapi impact yang akan kita dapat seberapa worth it. Jadi every time kita mau do some new things atau mengimplementasikan sesuatu yang baru, selalu saya diskusikan. Karena gimana pun pengalaman itu nggak bisa kita kalahkan begitu saja. Tetapi saya selalu memberikan opsi gitu, kayak bisa impactnya segini besar, lalu resikonya seberapa, begitu sih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Dingli. Ini penting banget sih kalau ngadepin orang tua, let's talk mom gitu ya, jangan langsung no gitu. Oke, kalau ke Mas Aryo, aduh Mas Aryo saya nonton terakhir Sehidup Semati, luar biasa ya film-filmnya. Tepuk tangan dong untuk Mas Aryo Bayu. Well, yang saya baca juga, yang Juno baca Mas Aryo, sekarang jadi ketua Festival Film Indonesia. Oke, it's a big deal loh. Yes, of course. Di sini Mas Aryo pengen memainkan peran apa sebagai seorang ketua dari Festival Film nomor 1 di Tanah Air? Baik, selamat siang Ibu Lili yang saya hormati dan juga HN Magazine. Saya senang bisa duduk di sini bersama 4 inspiring people and sharing the stage. I'm somewhat similar to Felix. I'm somewhat of a recluse and I'm slightly introverted sebenarnya. Tapi ironinya saya bergerak di dunia seni peran di mana terkadang lampu-lampu ini tuh sangat prevalen sekali di hadapan kita ya. Now I serve as the chairman of Festival Film Indonesia dan kami tidak hanya mengadministrasi atau mengagregasikan ekosistem perfilman, tapi upaya kami adalah untuk terus memajukan film yang pasti juga berdampak kepada lanskap kesenian, yang pasti juga berdampak kepada teknik, mutu, cara kita bercerita lewat medium film, dan pastinya juga berdampak terhadap ekonomi. Jadi ada 3 fundamentals yang terus kami coba capai, dan kembali lagi kalau kita bicara juga film adalah produk budaya, pasti nilai-nilai meritokrasi, nilai-nilai akuntabilitas dalam proses penjuriannya dan deliberasinya itu harus kita jaga. Harapannya nanti produk-produk film yang akan ditonton oleh 270 juta potensi manusia Indonesia bisa terinspirasi lewat karya-karya dan cerita-cerita anak bangsa. Jadi ini bagian elemental yang bagi kami menjadi prinsip dan harapannya kembali lagi juga bisa termanifestasi untuk berlanjutnya cara kita berbicara dan cara kita berimajinasi sebagai bangsa. Alright, tepuk tangan untuk Mas Aryo Bayu. Datang dari latar belakang profesi dan pencapaian prestasi yang berbeda-beda, ke-20 sosok pemimpin muda penerima penghargaan di Alpha Under 40 2024 tentu saja memiliki berbagai pengalaman inspiratif yang dapat memotivasi kaum muda lainnya. Tentunya terus berkarya dan berprestasi, serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Berikut ini ialah peraih penghargaan di Alpha Under 40 by HN Magazine. Tan Boy Kun, Bara Ilham yang lebih dikenal sebagai Tan Boy Kun, lahir pada 18 November 1963 di Padang, Sumatera Barat. Ia adalah seorang YouTuber dan influencer Indonesia yang terkenal karena konten mukbangnya. Tan Boy Kun memiliki 1,6 juta pengikut di Instagram, 3,8 juta di TikTok, dan 19,5 juta di YouTube. Pada tahun 2021, ia mendapatkan penghargaan sebagai content creator kuliner terfavorit dan memiliki bisnis kuliner seperti Tempong PNS dan Bakso Dabara. Selain itu, ia juga aktif mendukung kegiatan UMKM di Indonesia. Setelah 8 tahun berkarya, Tan Boy Kun dikenal sebagai salah satu food blogger ternama dan sukses di Indonesia. Dingli Olivia Gunawan. Dingli Olivia Gunawan adalah sosok berpengaruh di industri media, advertising, dan human resources. Sebagai Chief Marketing Officer di Warna-Warni Media dan pendiri Media Inovasi Indonesia, Dingli menggabungkan visi inovatifnya dengan nilai-nilai yang diwariskan keluarganya. Di Warna-Warni Media, ia memimpin dengan mendorong era baru out of home, media penggabungan, media yang sudah beberapa dekade dengan teknologi baru untuk menghasilkan data impresi dan retargeting yang lebih baik. Di sisi lain, melalui Media Inovasi Indonesia, Dingli menghadirkan solusi HR digital yang kini telah digunakan oleh 427 perusahaan dan lebih dari 52.000 pekerja di seluruh Indonesia. Filosofi kepemimpinannya yang otentik dan terbuka menciptakan budaya kerja kreatif dan mendukung timnya untuk berkembang. Sebagai penerima penghargaan di Alpha Under 40, ia percaya kepemimpinan efektif
adalah tentang menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan ruang bagi tim untuk mencapainya. Mahalini Raharja adalah penyanyi muda Indonesia yang berhasil mencuri perhatian publik berkat suara khas dan karya-karyanya yang memukau. Mahalini telah menorehkan prestasi gemilang dalam industri musik Indonesia sejak kemunculannya di ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Lagu-lagu seperti Melawan Restu, Sisa Rasa, dan berhasil menduduki tangga lagu teratas di berbagai platform streaming. Pada tahun 2024, ia berhasil mencapai pencapaian luar biasa dengan masuk dalam nominasi MTV Europe Music Awards untuk kategori Best Asian Act. Nominasi ini tidak hanya menjadi pengakuan atas bakatnya di panggung internasional, tetapi juga menegaskan pengaruhnya sebagai musisi muda yang berperan dalam memajukan industri musik Indonesia. Dr. Arini Widodo. Dalam dunia dermatologi yang terus berkembang, Dr. Arini Astasari Widodo, MSSP, DVE, telah menciptakan jejak sebagai pemimpin inovatif. Sebagai Ketua Departemen Dermatovenereologi di Universitas Ukrida, serta peneliti dan dosen aktif, Dr. Arini juga sukses mengelola Dermalogia, klinik dermatologi yang kini memiliki 3 cabang. Ia berkomitmen untuk terus berinovasi, membentuk unit penelitian yang mengeksplorasi teknologi terbaru dalam perawatan kulit. Dengan pengalaman internasional, Dr. Arini bercita-cita membawa Dermalogia setara dengan klinik dermatologi global, meningkatkan standar terapi di Indonesia. Dedikasinya pada inovasi dan pendidikan menjadikannya pionir yang menginspirasi generasi mendatang di bidang perawatan kulit dan kecantikan. Angela Tanusudibyo. Angela Herliani Tanusudibyo, mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2019-2024, telah membuat langkah besar di berbagai sektor bisnis dan publik. Selama masa jabatannya, ia bersama Kemenparekraf memimpin strategi untuk menghidupkan kembali pariwisata di tengah pandemi, seperti mendukung perjalanan domestik melalui kampanye #di Indonesia Aja yang mendorong pariwisata lokal dengan berfokus pada alam dan budaya Indonesia yang unik. Dalam perannya saat ini sebagai co-CEO MNC Group, Angela menekankan kualitas konten sebagai landasan media. Dalam kepemimpinannya, Angela akan memprioritaskan inovasi dan pengaruh budaya yang positif untuk kemajuan industri media serta pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Chelsea Islan. Chelsea Islan adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa cinta dan komitmen dapat membawa perubahan nyata. Lahir di Amerika Serikat pada 2 Juni 1995, ia telah mencetak prestasi gemilang di industri hiburan Indonesia sejak 2013 dengan penampilan mengesankan dalam film seperti Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar, dan 3 Sri Kandi, serta meraih penghargaan aktris terbaik di Indonesian Choice Awards 2015. Namun dedikasinya tak berhenti di akting. Chelsea meluncurkan Soul Altair, bisnis berlian buatan laboratorium yang mencerminkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan penghapusan pekerja anak dalam penambangan tradisional. Chelsea berharap Lab Grown Diamonds dapat berkontribusi pada kemajuan ekosistem kita dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Gladys KLT. Gladys KLT adalah seorang pengusaha sukses asal Surabaya yang memulai perjalanannya dari nol untuk mencapai kesuksesan yang ia nikmati saat ini. Melalui berbagai tantangan dan hambatan, Gladys dengan ketangguhan, sikap positif, dan etos kerja yang tinggi berhasil membangun bisnisnya sendiri. Awalnya ia memulai dengan menjual produk orang lain, hingga akhirnya memberanikan diri untuk merintis usahanya sendiri. Semangat Gladys sebagai pengusaha tidak berhenti di situ. Ia terus mengembangkan bisnisnya hingga saat ini. Selain bisnis utamanya di dunia kecantikan yaitu KLT New Official, kini ia pun memiliki beberapa usaha lain di berbagai bidang seperti Glad Collection untuk fashion muslim, Aimwa untuk fashion casual, dan Luva untuk brand tas mewah, serta di bidang F&B seperti The G Flavors dan Kalimera. Hani Zeng, founder dan CEO dari James Honey, adalah sosok penuh dedikasi yang berhasil membangun brand fashion lokal yang banyak diminati. Berawal dari kecintaannya pada fashion saat kuliah, Honey memanfaatkan peluang yang kemudian menjadi dasar lahirnya James Honey. Awalnya menjual dompet, kini James Honey mengembangkan produknya mencakup tas, jam tangan, hingga sepatu. Dengan komitmen melalui tagline You Deserve the Best, James Honey hadir dengan produk berkualitas dan berinovasi mengikuti tren. Meski perjalanannya tidak mudah, Honey belajar mendengarkan pasar dan mengatasi tantangan awal bisnis.
Menyandang penghargaan The Alpha Under 40, Hani menekankan pentingnya kepemimpinan dan menyarankan pengusaha muda agar jangan takut memulai, selalu kreatif, adaptif, dan tak gentar menghadapi kegagalan. Agnes Hansela, seniman makrame infusioner Agnes Hansela mendobrak kerajinan tradisional ini dengan menggunakan bahan dan motif kontemporer yang memikat, juga struktur yang unik. Lulusan Institut Kesenian Jakarta dengan jurusan Sound Design ini terjun ke dunia makrame pada 2017 saat mencari tali makrame untuk ibunya. Karya-karyanya termasuk instalasi besar di Loka Bali yang menggambarkan keindahan alam Jimbaran, menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan seni berskala besar dengan detail yang rumit. Selain itu, Agnes telah berkolaborasi dengan jenama skala global seperti Hotel Marriott, Louis Vuitton, dan Hermes. Selain tali katun pada umumnya, Agnes juga mengeksplorasi berbagai jenis tali lainnya seperti pita kaset dan kabel, juga elemen tambahan seperti lampu dan musik. Aryo Bayu Wicaksono yang baru diangkat sebagai Ketua Komite Festival Film Indonesia periode 2024-2026 telah menghabiskan hampir 2 dekade mengasah keahliannya dalam dunia seni peran dengan semangat dan integritas. Peran barunya ini merupakan tanggung jawab besar sekaligus kehormatan sejalan dengan komitmennya terhadap perfilman Indonesia. Selain berakting, Aryo juga mulai menjajaki dunia bisnis yang menurutnya memiliki kesamaan dengan seni peran dalam memahami psikologis audiens. Dalam proyek terbarunya, Samsara, di samping perannya sebagai aktor, ia pun berperan sebagai produser eksekutif bersama sutradara Gari Nugroho, memadukan 2 elemen yaitu film dan konser live. Bagi Aryo, menjadi alpha berarti memiliki visi untuk menginspirasi, bekerja bersama tim, dan mendorong batas-batas kreativitas serta inovasi. Alright, that was our first 2, yeah. Jadi we split into 2 groups, so langsung saja please join with us on stage. The first one, Tan Boy Kun. Selamat untuk Tan Boy Kun. Yes, please join with us. Coming up. Next, I would like to invite Dingli Olivia Gunawan. Please join with us once again, Dingli. Congratulations for this. All right, next one we got Mahalini. Okay. Selamat datang Mahalini. Congratulations. I love black. It's beautiful. Next one we got Dr. Arini Widodo SM, SPDV. Hi Doc. Congratulations. All right. Next one, please welcome Mbak Angela Tanusudibyo, everyone. Selanjutnya, saya undang Chelsea Island. Congratulations, Chelsea. And next spot, we got Gladys KLT. Hi, Mbak Gladys. Please join with us on stage. Selamat untuk award ini. Selanjutnya saya undang Hani Zeng. Halo Mbak Hani. Yes. Next one, Agnes Hansela. Last spot in our first stand, we got Aryo Bayu, everyone. Okay, this is our first stand. We got 2 groups, ya. Boleh nggak tepuk tangan untuk 10 penerima penghargaan di Alpha Under 40, everyone. Dan saya undang untuk berada di atas panggung, kami mohon Ibu Liliana Tanusudibyo untuk menyerahkan plakat dan bunga kepada para penerima penghargaan di Alpha Under 40 2024. Dimulai dari Tan Boy Kun. Ya. Selamat. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi setiap individu untuk lebih banyak lagi berkarya yang tentunya impactful bagi community dan juga bangsa dan negara. Selamat untuk Mbak Dingli Olivia Gunawan, Mahalini. Congratulations, girl. And
Selanjutnya masih dari First Stand, Dr. Arini Widodo SMSV DVA. Selamat juga untuk Ibu Angela Tanu Sudivyo, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Selamat. Congratulations. Chelsea Islan, everyone. Selamat Chelsea. Ibu Samantha on the phone. Recording, alright. Selanjutnya Mbak Gladys KLT. Selamat untuk Mbak Gladys. And next, Mbak Hani Zeng. Selamat sekali lagi. Dan masih dari line up our first time we got Mbak Agnes Hansela. Selamat Mbak Agnes. Boleh tepuk tangannya. Oke. And last but not least we got Aryo Bayu, ladies and gentlemen. Kami mohon Ibu untuk kita abadikan momen ini, kita foto bersama. Sebuah kebanggaan ya, akhirnya bisa diapresiasi. Mungkin kalau saya mewakili dunia perfilman gitu dari keaktoran, dan pengakuan ini juga menjadi sangat spesial karena film begitu berdampak juga ya sebagai produk budaya, dan semoga juga high end bisa kembali meresonansi aspek-aspek dari sinias-sinias Indonesia. Sebelumnya aku senang banget sih bisa dapat penghargaan ini karena bisa menginspirasi aku ke depannya, apalagi kan aku under 40, jadi kayak menurut aku perjalanan aku juga masih panjang untuk ke depannya aku berkarir dan berkarya, jadi ini lebih ke nyemangatin aku sebelum aku 40 tahun nanti. Kayaknya aku akan terus berkarya dan sampai aku setelah 40 tahun kemudian. Mungkin menurut saya pencapaian terbesar saya adalah having a balanced life. Karena dari karir saya memiliki banyak pathway atau banyak roles di dalam karir saya. Pada dasarnya prinsip yang saya pegang adalah saat menjalani apapun yang kita lakukan, kita harus memberikan effort 100% yang terbaik. Dan tetap harus selalu memikirkan orang lain. Jadi kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, tetapi kalau yang kita lakukan akan berguna untuk orang lain, pasti itu akan lebih bermakna. Pencapaian terbesar itu bisa membangun bisnis bersama pasangan, karena kan nggak gampang ya. Dari mulai beauty hingga F&B, dan pastinya bisa banyak waktu quality time bersama anak-anak. Sukses itu tidak perlu menjatuhkan orang lain, dan jangan pernah takut untuk mendapatkan suatu masalah, karena di saat kita bisa melewatinya, menjalaninya, kita akan bisa menjadi orang yang lebih besar lagi. Happy banget hari ini, terima kasih kepada High End untuk Alpha Under 40, apresiasinya atas mungkin kerja keras dan inspirasi yang selama ini saya mungkin bisa bagikan, jadi sangat happy dengan apresiasinya. So far karena saya generasi kedua ya, jadi transition dari generasi pertama ke generasi kedua itu saya rasa saat ini cukup berhasil. Digitalisasi terhadap sistem-sistem dan juga manajemen di dalam perusahaan sendiri berhasil saya lakukan. Jadi itulah salah satu achievement terbesar kita. Karena seperti yang kita tahu ya, transisi dari family business dari generasi sebelumnya ke generasi yang baru itu pasti tentunya banyak gejolak gitu. Saya rasa sih terus bekerja keras sih, kerja keras dan berusahalah sebaik mungkin dalam setiap kesempatan yang kayak kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali gitu. Jadi kalau ada kesempatan yang datang ke kita, ya kita berikan yang terbaik aja. Prinsip tidak boleh menyerah, mau sesulit apapun itu, selama kita tidak pernah menyerah, selama walaupun pelan, tapi aku yakin suatu saat kita bisa nyampe ke target yang kita set. Aku happy banget bisa diundang di High End Magazine ini, memasuki di Alpha Under 40, happy dan terharu karena bisa di titik ini. Kalau flashback ke masa lalu kayaknya wah gila, dari kontrakan yang 2,5 meter tapi sekarang aku bisa berdiri di karpet merah, dipenuhi oleh orang-orang hebat, tim-tim hebat. Happy dan terima kasih juga untuk
para tim dan keluarga besar HN Magazine? Sebenarnya sih belum puas ya, masih banyak hal yang harus dicapai. Tapi untuk saat ini saya puas banget dapat penghargaan seperti ini. Pastinya jalanin apa yang kalian suka, lakukan dengan kemauan hati besar dan minta restu sama orang tua, itu sih yang penting. Ben Sumadiwirya. Sebagai kreator konten populer, Ben Sumadiwirya telah menciptakan niche yang khas di dunia digital. Dengan analisis karakter yang mendalam, ia menyisipkan bakat komedi, keterampilan akting yang luar biasa, dan pengeditan yang rapi ke dalam konten viral yang menghibur sekaligus mendidik. Melalui gaya satir, Ben mencuri perhatian netizen melalui karakternya, Bobby Saputra yang bergaya mewah. Latar belakangnya sebagai chef dan food vlogger memberikan perspektif unik dalam penciptaan konten. Dengan lebih dari 1,1 juta pengikut di Instagram dan kolaborasi dengan merek-merek mewah serta platform e-commerce, Ben terus mengeksplorasi jalan kreatif baru sambil menginspirasi perubahan dalam dirinya dan masyarakat. Dian Fiona. Melalui Jiniso, Dian Fiona menginspirasi Gen Z dengan tagline Jiniso emang keren, menghadirkan pendekatan baru untuk denim dengan kreativitas, kenyamanan, dan pemberdayaan bagi komunitas. Diluncurkan pada 2019, Jiniso menjawab kebutuhan pasar akan jeans yang nyaman namun trendy. Dalam proses bertumbuhnya Jiniso, Dian telah bekerja sama dengan kreator konten Fuji untuk konten travel yang inspiratif di masa pandemi dan berkolaborasi dengan aktris Sandrina Michelle untuk kampanye Super Jeans Superwoman untuk anniversary Jiniso kelima. Kedepannya Dian berencana memperluas Jiniso ke pasar Asia dengan tetap fokus pada kualitas dan inovasi merek yang berkelanjutan. Yvonne Magdalena. Yvonne Magdalena, pendiri One World, mencerminkan tekad, kreativitas, dan keseimbangan saat ia memimpin brand fashion suksesnya di lini pakaian dan tas. Dengan hasrat pada fashion sejak kecil, Yvonne mentransformasi kecintaannya dalam mendesain ulang pakaian menjadi bisnis yang berkembang. Meskipun tanpa pendidikan formal di bidang desain, menyeimbangkan karir dan keluarga, ia menekankan kualitas waktu dan fokus di semua aspek kehidupannya. Terinspirasi oleh contoh dari ibunya, Yvonne menghargai integritas dan kerjasama dalam kepemimpinan, serta berniat menjadikan One World sebagai brand yang diakui secara internasional. Bagi Yvonne, fashion adalah ekspresi diri dan wadah untuk menciptakan dampak yang berarti. Dr. Neisa Sinaputri. Dr. Neisa Sinaputri atau yang akrab disapa Dok Ne adalah pendiri The Skin Bars, klinik estetika modern di Solo yang fokus pada perawatan anti-aging. Dengan misi menginspirasi para wanita untuk merayakan kecantikan dan meningkatkan cinta pada dirinya sendiri, Dok Ne percaya setiap wanita adalah spesial. Setelah menempuh pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran dan mendapatkan sertifikat anti-aging di luar negeri, ia berkomitmen untuk membuat perawatan anti-aging lebih mudah dijangkau, terutama di kota-kota kecil. Kliniknya menawarkan berbagai perawatan berkualitas, termasuk Dok Ne Signature Cocktail yang efektif untuk meregenerasi kolagen dan mencegah 5 tanda penuaan sekaligus. Dok Ne terus belajar dan berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina adalah sosok bintang yang menginspirasi generasi muda Indonesia melalui karya dan kiprahnya yang luar biasa. Prilly memulai debut aktingnya dalam berbagai sinetron populer dan kemudian merambah pula dunia perfilman, membintangi film-film populer seperti Danur, Budi Pekerti, dan Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Prestasinya pun tidak main-main, diakui dengan berbagai penghargaan termasuk Piala Citra untuk aktris pendukung terbaik 2023. Kini Prilly memegang posisi sebagai ketua pelaksana FFI untuk periode 2024-2026. Peran yang memperkuat komitmennya terhadap kemajuan perfilman Indonesia. Di luar seni, Prilly juga aktif mengembangkan berbagai usaha dengan brand kuliner, fashion, dan kecantikan miliknya dan melakukan beberapa inisiatif sosial dan lingkungan. Isyana Saraswati.
Isyana Sarasvati telah menjelma menjadi ikon dalam industri musik Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi serta penulis lagu yang berbakat dan penuh dedikasi. Lahir pada tanggal 2 Mei 1993, wanita yang akan menyelenggarakan konser solo perayaan karir selama 1 dekade ini telah menunjukkan talenta luar biasa sejak kecil. Ia mulai bermain piano klasik di usia 4 tahun dan menguasai berbagai alat musik. Pendidikan musiknya di Nanyang Academy of Fine Arts and Royal College of Music membentuknya menjadi musisi serba bisa. Selain berfokus pada musik, Isyana juga terjun ke dunia akting, menikmati setiap tantangan baru yang dihadapinya. Dengan mendirikan label rekaman Red Rose Records pada 20 Oktober 2020, ia terus menunjukkan inovasi dan semangatnya untuk mengejar mimpi dan menginspirasi generasi mendatang. Brian Cahyanto. Azarin Cosmetics adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinga pecinta kecantikan Indonesia. Namun tahukah Anda siapa sosok yang berdiri di belakang kesuksesannya? Ia adalah Brian Cahyanto. Sejak mengambil alih peran CEO pada 2015, Brian telah membawa bisnis keluarga ini melesat ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai dari mengalihkan fokus dari B2B ke B2C, mengadopsi tren kecantikan Korea, hingga menghadirkan inovasi yang tiada hentinya. Semua usaha dan strategi ia terapkan untuk tetap unggul di industri kecantikan yang penuh persaingan ketat. Di bawah kepemimpinan Brian, Azarin kini menawarkan lebih dari 200 produk berkualitas tinggi dan meluncurkan brand-brand baru seperti Azarin Kids untuk anak-anak dan Wonderlux untuk perawatan rambut, serta bahkan menjangkau pasar internasional seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan UAE. Susan Yin mendirikan First Luxury pada 2013 dengan berfokus pada barang mewah otentik yang eksklusif dan diminati para kolektor. Berbasis awal di Singapura, brand ini membuka toko pertamanya di Mandarin Gallery, Orchard Road. Saat pandemi, Susan meluncurkan aplikasi digital untuk transaksi barang pre-loved dengan aman dan nyaman, serta memperluas jangkauan ke market Indonesia di tahun 2023 dan Amerika Serikat pada 2025. Ia percaya bisnis yang kuat harus bertahan dalam segala situasi. First Luxury juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi recycling, memberikan pilihan mewah dengan harga yang lebih terjangkau. Tasya Farasha adalah sosok inspiratif di industri kecantikan yang kini dikenal sebagai beauty influencer, CEO dan pendiri Mother of Pearl, serta co-founder Golden Black Coffee. Kecintaannya pada dunia makeup sudah dimulai sejak kecil. Dan kini ia aktif menciptakan konten menarik mulai dari review produk kecantikan hingga tutorial makeup mendidik dengan gaya bold yang menjadi ciri khasnya. Kejujuran dan ketelitiannya dalam mereview produk semakin menambah daya tarik dan kepercayaan audiens terhadap konten-konten yang ia suguhkan. Melalui setiap konten yang dihadirkan, Tasya tidak hanya berbagi tips dan trik, tapi juga memberikan edukasi dan inspirasi bagi mereka yang bercita-cita berkarir di bidang kecantikan, mendorong mereka untuk mengejar passion dan meraih impian. Felix Zulhenry dikenal sebagai ilmuwan, pengusaha, dan konten kreator di media sosial. Perjalanannya dimulai di Selandia Baru, tempat ia menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor dan bekerja di bidang penelitian serta hukum kekayaan intelektual. Meski sukses di negeri orang, Felix memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Seosar, Sumatera Utara dan mendirikan Kebun Evi, sebuah destinasi agrowisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman menginap di kabin yang unik dan program edukasi ternak lebah. Melalui Kebun Evi, Felix juga meluncurkan berbagai inovasi produk seperti kopi, coklat, skincare, dan propolis. Selain itu, melalui akun media sosialnya, ia juga sering berbagi wawasan ilmiah tentang nutrisi dan gaya hidup dengan cara yang mudah dipahami. Baik, langsung saja saya undang ke atas panggung. Yang pertama, Ben Sumadiwirya. Give it up for Ben, everyone. Congrats, Ben. Dan selanjutnya, Dian Viona. Alright, Ben. And next, Dr. Nisa Sinaputri. Selamat, dokter. Dan undang juga ke atas panggung. Ladies and gentlemen, give it up for Prilly Latukonsina. Hai Prilly, terima kasih sudah hadir Prilly. Oke, selanjutnya boleh nggak tepuk tangan untuk the one and only
Isyana Saraswati, ladies and gentlemen. Oke. Ini rocker banget nih ya, sampai ke mata-matanya Isyana. Thank you. Next, please welcome Susan Yin. Selamat Mbak Susan. Alright. Next stop we got Tasha Farasha. Alright. Hai Kak Tasha. Selamat untuk awardnya. And last but not least, please join with us on stage, Felix Zulhentry. Oke. Inilah para penerima dari sesi kedua di Alpha Under 40 by High End Magazine. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk para penerima award. Selamat sekali lagi, saya undang untuk bersama kami di atas panggung kembali Ibu Liliana Tanusudibyo untuk menyerahkan bouquet bunga dan juga plakat untuk para penerima dari The Alpha Under 40 2024 by High End Magazine. Harapannya sama, semoga setiap individu yang diapresiasi hari ini terus berusaha, terus persisten, dan menjadi pribadi yang impactful. Tidak hanya untuk keluarga, tapi lebih luas lagi untuk community, even bigger, bangsa dan negara. Karena yakin setiap anak-anak Indonesia punya peran yang masing-masing yang berbeda, namun tetap menjunjung tinggi nilai adat istiadat kebangsaan. Sekali lagi selamat untuk band, untuk Dian, Viona, Dr. Nesia, Sina Putri, Prilly Latukonsina, Isyana Saraswati. Selamat Isyana. Dan juga selamat untuk Susan Yin. Bouquet bunga ini dipersembahkan oleh Fagetti. Selanjutnya untuk Tasha Farasha. Selamat Tasha. And last but not least, our coolest scientist in town, Felix Zulhentry, everyone. Oke, Ibu boleh di tengah, kita foto bersama dulu. Ya pasti dong, apapun apresiasi yang diberikan ke aku itu udah pasti pencapaian yang sangat-sangat memotivasi aku juga untuk terus lebih baik lagi, berkarya yang semangat gitu, menghasilkan karya-karya yang baik juga gitu. Apa ya, kalau aku tuh tipenya nggak boleh cepet puas kan sama apapun yang kita dapetin, karena kalau cepet puas nanti jadi males untuk kayak lebih baik dan mengevaluasi diri gitu. Jadi kalau aku penghargaan itu aku jadikan motivasi aja buat lebih baik lagi gitu. Merasa senang sekali being honored, dipercaya atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Tapi ini membuat saya untuk terus belajar lagi, lebih humble, dan apa yang bisa saya berikan ke masyarakat sehingga penghargaan ini bisa lebih berguna. Mungkin saya berusaha untuk menjadi diri saya apa adanya, selalu mengupgrade ilmu. Saya tidak pernah merasa puas sehingga saya pun terbuka pada masukan. Ya, itu. Pencapaian terbesar aku adalah aku membangun bisnis bersama dengan suami, keluarga tetap saling mendukung, suami dan istri, terus juga membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Karena target audiens kita juga anak muda, jadi banyak banget Gen Z di kantor kita yang berkembang dari nol sampai sekarang tuh udah hebat-hebat. Prinsip aku, kita semua manusia nggak ada yang sehebat apa gitu, semuanya mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita stuck, kita buntu, sebenarnya kita tinggal meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mencari jalan keluar, memberikan keputusan yang paling benar gitu. Pencapaian besar ya, terutama yang paling terlihat nyata ya, tahun lalu saya bisa membuka branch di Indonesia, dan tahun depan 2025 saya akan membuka branch yang ketiga di Los Angeles, Amerika Serikat. Prinsip dalam menjalankan
bisnis yang penting kita nggak mudah menyerah, terus kita menguasai bidang yang memang kita kerjakan, honest and loyal, terus kita juga harus memberikan yang terbaik untuk customer-customer kita, service, pelayanan, dan juga selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Oh ya, terima kasih banyak buat award ini. Saya terima kasih, very honored. Everything I do through Jesus. Everything I do through Him. Everything I do for Him. If you give God the victory and the glory, He will give you everything you want. Seneng banget sih, kayak ternyata setelah berbagai macam evolusi musik yang Isyana telah alami, ternyata masih mendapatkan apresiasi yang begitu besar gitu ya dari HN. Jadi sekali lagi semoga tetap inspiratif dan semoga karya-karya yang aku ciptakan bisa membawa impact yang baik terutama buat Indonesia sih. Hai HN, aku Isyana Sarasvati mau ngucapin thank you so much for the award. Terima kasih sudah mengapresiasi aku dan semoga semua karya-karya yang aku ciptakan bisa terus menginspirasi dan membawa dampak baik untuk Indonesia dan untuk generasi yang muda juga. Mimpi itu mungkin terlihat jauh, tapi kenyataannya dapat terwujud ketika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Itulah salah satu kunci awal kesuksesan yang kita raih. Best Dress sore ini dimenangkan oleh ada 2 orang. Yang pertama boleh nanti ke atas panggung bersama saya, Dian Fiona. Nah Dian boleh ke atas panggung. Oke, iya harus kalau Best Dress harus kita perlihatkan. Oke, boleh disini Mbak Dian. Yes, oke. Satunya ya, we still have one more spot. Ladies and gentlemen, put your hands together for Prilly Latukonsina. Prilly, yes. Prilly tadi aku dengar macet-macetan ya. Aduh nggak apa-apa, Jakarta. Di situ boleh Prilly? Oke. Tepuk tangan dong untuk our best dress. Ya Prilly dan Mbak Dian terima kasih. Tapi sebelumnya ya saya undang dulu ini yang menyerahkan hadiahnya langsung ya. Ini sahabat saya. My long gone friend, Licia, our editor-in-chief HN Magazine. Licia, where you at? Coming up, tepuk tangan dong untuk Licia. Biasanya Licia menemani saya dari awal ya. Tapi this year, she got something to do backstage. Alright Licia, please untuk Mbak Dian. Tidak menyangka karena memang aku udah persiapkan jauh-jauh hari supaya memberikan yang terbaik juga. Karena HN udah memberikan yang terbaik buat aku, menyesuaikan juga karena di sini banyak banget artisnya. Jadi aku berusaha untuk menyeimbangkan lah dengan warna merah ini, dengan dress yang polos seperti ini. Ya terima kasih juga sudah dipilih sebagai best dress hari ini. Ini aku buat dengan Anskutur. Anskutur itu adalah teman aku sendiri juga. Dia yang bikin wedding dress aku. Jadi sampai keterusan lah bikin dress sama dia. Jujur aku kaget aku best dress karena ada kejadian yang sangat unik ya hari ini. Tiba-tiba bermasalah resleting dressnya. Tapi karena timku yang luar biasa, stylistku Andre Panaga, terus ada Kame juga, dia berusaha last minute benerin sletingnya. Dan ini emang udah langganan aku dari Maison Mat. Di beberapa acara aku udah selalu pakai dia. Jadinya ya seneng aja. Menggapai kesuksesan memang dibutuhkan semangat, kerja keras, dan jiwa pantang menyerah. Namun ketekunan dan iman yang teguh juga harus secara konsisten menyertai perjuangan kita sampai terbukti hasilnya nanti. HN Magazine berkomitmen untuk terus mendukung dan mengapresiasi pemimpin-pemimpin muda yang selalu berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sampai jumpa di The Alpha Under 40 tahun 2025. Very inspiring, seru banget, dan aku juga ketemu orang-orang yang sangat inspiratif yang bikin aku jadi tambah termotivasi lagi juga. Something big pastinya ada ya, aku juga lagi mengembangkan brand aku sendiri dan juga F&B bisnis aku gitu. Jadi pasti selalu ada something big yang akan aku usahakan untuk selalu ada.
Tapi sisanya aku jalanin aja, insya Allah semuanya berjalan lancar. Nomor satu adalah getting your hands dirty. Artinya kita jangan takut untuk dapat tangan kita kotor. Jadi gue ngeliat kadang anak muda itu kan nggak mau terjun langsung ke lapangan ya. Nggak bisa, maksudnya bagi gue untuk jadi seorang sukses itu juga ada get your hands dirty. Oh, thank you so much High End, really appreciate it, very well run event, very professional and super grateful gue bisa join di acara ini. Acaranya luar biasa sekali ya, dan banyak sekali potensi-potensi baru yang kita juga baru tahu di acara ini, dan juga dengan networking dengan para pemenang-pemenang lainnya, awardees lainnya. Senang sekali karena akhirnya aku juga bisa expand my friendship juga dengan orang-orang di sini. Untuk High End Magazine pastinya sukses terus dan terus berkarya dan menginspirasi, karena banyak sekali orang-orang yang bahagia hari ini telah mendapatkan award dan juga diapresiasi kerja keras.